Selamat datang di program Skakmat, di mana saya akan berbincang utamanya dengan politisi, ngomongin soal politik, ngomongin Indonesia, ngomongin isu kebangsaan, sambil bermain catur. Bagian dari rangkaian promosi tur saya yang terbaru, Mens Rea Stand Up Comedy Special, jalan April sampai dengan Agustus 2025. Penjualan tiket dibuka di Agustus 2024. Kali ini seorang politisi yang sudah berkawan lama sekali. Zaman saya siaran. Zaman siaran udah pernah ketemu dan Radio. betul, siaran radio dan sampai sekarang masih berkawan. Apa kabar Bang Fahri? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali nih. Ini saya bunuh diri nih ngajak aktivis main catur nih. Aktivis kan katanya kalau nggak makan kacang main catur, main kartu. Tapi Iya. terima kasih dah mau meluangkan waktu. Sama-sama. Saya juga senang karena saya kira lagi di luar negeri. Iya, kita di luar negeri duitnya nggak ada. Jadi kita balik sini untuk nyangkul. Kita nanti durasi talk show kita, Bang, Oke. tergantung sama durasi permainan. Oke. Jadi kasih fur lah, jangan buru-buru 3 langkah mati di kita nih. Kita nggak keluar pertanyaan nanti. Justru saya yang minta karena ngomongnya lebih penting. Kalau bisa ini diulur-ulur aja. Jadi pertanyaan pertama dimulai ketika langkah catur pertama dimulai. Oke. Ketika skakmat, entah itu saya yang kalah atau Bang Ferry yang kalah atau kita remis, saya punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Makanya rentang durasinya tergantung sama permainan catur kita. Oke. Abang mau putih mau hitam? Ya, bebas saja. Oh, bebas aja ya. Iya. Oke, kalau gitu. Saya putih deh. Saya putih. Oke. By the way, Udah lama juga nggak main catur ini. iya, saya juga main catur juga cuma gara-gara ini doang, Bang. Saya juga nggak jago. Tadi Abang sempat cerita waktu kita belum mulai syuting, Abang biasa main non komputer, catur online. Iya. Enggak, itu untuk mengecek kita itu masih punya kemampuan nggak melawan dunia baru ini. Iya. Tapi saya kira ya, faktanya adalah manusia itu sudah kalah ototnya dengan robot. Oh gitu. Kenapa Ya, tuh? Kenapa seperti itu? robot kan punya kemampuan presisi, Betul. ya, Betul. kemampuan Analisa. enggak, ini untuk otot dulu ya. Artinya otot manusia itu sudah kalah dengan robot. Dia bisa bikin dalam jumlah yang lebih banyak. Oh iya, kita kan? ngomongin manufaktur gitu ya. Nah, tetapi Kemampuan berpikir sekarang juga udah kalah. kalau Iya, semua karena kalau kita lihat artificial intelligence itu sudah mengalahkan kelebihan ini. betul. Ada cadangannya dia. Oke. Takut hilang, dia tahu orang suka ngilang, kita geser ke sini aja. Jadi kalau otot sudah kalah, sekarang otak sudah kalah. Jadi sebenarnya menangnya kita dengan dunia baru ini apa gitu? Ya. Baru saya mau ngecek dulu, saya takut salah nih. Ini bener nggak ya posisinya ya? Yang penting kan sama, harus begini. Oke, yang penting sama ya. Oke. Oke. Kita mulai. Saya dulu ya. Oh ya, oke. Betul. Oke kalau gitu. Sambil saya buka dengan pertanyaan pertama saya, Bang Fahri. Ya. Pertanyaan pertama saya adalah, seberapa besar peluang PKS dan Gelora berada dalam satu koalisi? Kenapa ketawa? Ya sebenarnya kalau kita bicara sistemnya ya, sistem presidensial, ini yang saya suka ulang karena ini konsep penting banget. Jadi koalisi itu terbentuk bersumber pada apakah kekuasaan itu sudah terbentuk atau tidak. Nah, jadi koalisi itu sebenarnya untuk membentuk kekuasaan. Dalam presidensialisme kita ini, ya demokrasi presidensial Indonesia, rakyat membentuk kekuasaan langsung, jadi nggak perlu koalisi. Sebenarnya. Sudah terjadi. Ya. Jadi kalau dalam sistem parlementer, ya penting itu koalisi karena untuk membentuk kekuasaan yang belum dibentuk oleh rakyat. Betul. Jadi anggota parlemen ngumpul, partai-partai ngumpul, kita sekarang mayoritas, kita adalah ruling majority. Karena rakyat nggak membentuk eksekutif, jadi kitalah yang membentuk eksekutif, kata anggota parlemen dan partai politik. Tapi dalam demokrasi presidensial, rakyat bilang, udah saya yang membentuk eksekutif, ya. Dan karena itu tidak perlu ada koalisi. Presidennya sudah ada, wapresnya sudah ada, dan ini kuat.
tidak bisa dijatuhkan. Kalau di dalam parlementer gampang dijatuhkan. Misalnya koalisi orang tadi, dia pindah, saya nggak setuju dengan kamu, mosi tidak percaya. Pindah dia ke oposisi, oposisinya jadi mayoritas, ini yang jadi ruling majority, yang sebelah sini jadi oposisi. Kalau dalam sistem presidensial nggak ada lagi. Sudah selesai kata dia. Rakyat tidak memerlukan pembentukan kekuasaan karena rakyat sudah membentuk kekuasaannya sendiri. Nah, karena itulah, karena presiden sudah terbentuk, ya, karena rakyat sudah membentuk sendiri kekuasaannya, maka presiden dalam presidensialisme itu tidak perlu pusing. Harusnya, prakteknya kan nggak gitu. Ya, ini kan kita harus bicara harusnya dulu. Karena banyak orang yang nggak paham ada yang harusnya. Iya. Itu problem kita. Setuju. Gitu. Iya, itu bagus banget. Memang banyak orang nggak paham harusnya seperti apa. Kalau dia nggak tahu harusnya seperti apa, dia nggak bisa mencium kalau ada benar dan salah. Ya benar. Oke, setuju. Makanya karena itu yang saya sering katakan dan saya suka mengatakan, kenapa pemilu kita ini ongkosnya mahal? Ya, 105 triliun ongkosnya itu. Karena rakyat datang dengan mengatakan, saya mau bentuk sendiri eksekutif. Jangan orang lain yang bentuk, rakyat yang membentuk. Itu sebabnya presidensialisme itu memang di Amerika pun yang negaranya liberal, ya, kongresnya kuat, tetap saja presidennya itu kuat. Karena rakyat membentuk sendiri, ya, beda dengan sistem parlementer tadi. Nah, tapi pada saat yang sama rakyat juga bilang saya membentuk pengawasnya atau oposisinya. Makanya DPR pun dipilih oleh rakyat. Gitu. Jadi tugas presiden adalah menjalankan pemerintahan eksekutif, memimpin kabinet, membagi kekuasaan dan sumber daya, uang dan sebagainya. Tugas DPR itu adalah mengawasi jalannya pemerintahan, meskipun karena dia sama-sama dibentuk oleh rakyat, dia nggak bisa menyerang presiden. Yang bisa dia serang, yang bisa dia awasi itu relatifnya cuman menteri-menteri aja dan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Presiden nggak bisa. Nggak ada rapat antara anggota dewan dengan presiden, nggak ada tanya jawab. Kalau parlementarisme itu ketua partai oposisi dan ketua partai atau perdana menteri yang berkuasa saben hari datang ke parlemen berdebat. Sehingga ada kemungkinan dalam debat itu muncul mosi tidak percaya dan jatuh seketika dalam debat itu. Kalau presidensial tidak bisa, terlalu kuat. Makanya dia 5 tahun itu terlalu kuat. Nggak bisa diganggu begitu. Nah, maka kita bicara selanjutnya. Terus yang lain-lain ini mau datang mau pergi ya nggak ada pengaruhnya buat presiden. Apa yang mau diganggu? Paling dia ganggu menteri, presiden senang dong. Ada menteri diganggu oleh partai-partai. Presiden lihat, memang menterinya brengsek. Masa yang gini aja dia nggak bisa jawab? Kan di depan rakyat menjawabnya. Kalau menterinya jujur diserang oleh partai, partai hancur. Rakyat akan bilang, ini partai cari gara-gara disuruh oleh ketua umumnya, pekerjaan baik pun diserang. Catat tuh partai, nanti kita nggak pilih. Itu ditakuti oleh partai politik dalam sistem demokrasi. Sehingga sebenarnya presiden tidak memerlukan. Teorinya begitu. Tapi kan masih belum kejawab tuh pertanyaannya. Ya itu makanya. Karena gini. Saya kasih latar belakang deh kenapa saya nanya gitu. Gelora kan berapa kemarin berapa persen jadinya? Ya hampir 1%. Iya, nggak dapat kan? Nggak dapat. PKS kan dapat. Iya. Buat presiden kan penting. Iya. Penting. Kalau menurut saya nggak penting. Buat presiden penting. Karena pembicaranya kan terjadi. Iya. Cuman kan semua orang bertanya-tanya nih. Apa iya PKS sama Gelora barengan? Apalagi situasinya nggak enak, nggak baik gitu ya. Setidaknya kacamata umum melihatnya seperti itu. Ya. Pada saat bersamaan Gelora posisi tawarnya tuh nggak terlalu oke. Jadi apa yang akan terjadi, Bang? Positioningnya, kalau udah positioning presiden kita terima bahwa presidensialisme kita itu artinya membuat presiden tidak bisa diganggu, ya. Artinya ya dimanapun mereka berada, ya datang dan pergi silakan aja. Jadi anggota kabinet itu kan bisa datang dari siapapun. Presiden punya hak prerogatif untuk memutuskan. Gitu. Bang Fahri inget nggak? Gue punya materi stand up dan waktu itu Bang Fahri
Kalau nggak salah sempat komen lah. Ya, ya, Saya punya materi istirahat tentang partai baru bukan solusi. ya, ya, Ingat nggak? ya, Waktu itu arahnya ke PSI sebenarnya. ya, ya, Tapi kan partai baru adalah ya, juga partai gelora. Makanya ya, waktu itu Bang Fahri bereaksi. ya, Kurang lebih nggak gitu juga lah, Ji. Gitu. ya, ya. Apa yang salah dari argumen saya bahwa partai baru itu bukan solusi? Waktu itu sekedar mengingatkan, anggapannya adalah, masa kalau sepatu kotor solusinya beli sepatu baru, Hmm. sepatu kotor solusinya sepatu dibersihin. Karena kalau misalnya tiap kali ada sepatu kotor beli sepatu baru, Ya, sepatu kotor lama-lama bikin kamar kita bau nih gitu. ya, ya. Jadi saya nggak ngerasa partai baru adalah solusi. Solusi untuk orang sakit hati. Tapi kalau dalam konteks politik, apa yang salah dari cara pikir saya? Masyarakat demokrasi itu kan masyarakat yang hidup dengan pilihan-pilihan. Jadi kita tidak Itulah bisa. artinya berdemokrasi Ya, gitu ya. Tersedia pilihan. ya, artinya kita pada dasarnya setiap pagi bangun itu berhak membuat pilihan-pilihan dan mewujudkan pilihan kita itu apapun yang kita mau buat. Dan kadang-kadang itu dalam banyak hal ya, termasuk ya mau bisnis apa, ya kan. Kalau tesis dasar tentang argumen itu kan sama dengan mengatakan apa perlu talk show baru, apa perlu startup baru, apa perlu perusahaan baru, atau perlu ormas baru, dan kayak gitu-gitulah ya. Itu pertama-tama masyarakat demokrasi. Yang kedua sebenarnya kita harus tetap mengizinkan dalam masyarakat kita itu orang melawan gagasan yang sudah berkembang dan yang mapan. Penting itu kita biarkan dan izinkan terus-menerus. Karena itulah sebenarnya di satu sisi kita memerlukan penguatan pelembagaan dari power ya, yang sekarang ini menjadi kritik yang cukup pedas ya di dunia ini. Karena dia menganggap ada perkembangan baru bahwa ternyata dunia yang dipimpin oleh orang-orang otoriter itu rupanya nggak seperti bayangan kita yang dulu. Gimana tuh maksudnya? Yang dipimpin oleh pemimpin yang dianggap otoriter, dulu kita nganggap rakyatnya akan miskin, hidupnya akan susah, ya kan, nggak maju, peradaban rendah. Masih ada contohnya kayak Korea Utara lah misalnya. Itu kan sampai pada tingkat kultus kepada presiden, yang karena ditutup negaranya itu kan. Tapi ada contoh yang paling ekstrim, China. Ya, dia merdeka bareng dengan kita, tapi pendapatan per kapitanya sekarang 4 kali lebih kita. Ada Turki ya di Eropa sana yang masyarakatnya stabil ya. Erdogan sudah lebih dari 20 tahun. Partai Komunis bahkan sudah 100 tahun. Bang Fahri, saya mesti mengingatkan Bang Fahri untuk hati-hati ya dengan pernyataannya ya. Enggak, maksud saya itu begini. Kan kita ini punya tesis lama bahwa masyarakat yang atau pemimpin yang otoriter itu menimbulkan kemiskinan, kemunduran dan sebagainya. Tapi ada fakta sekarang di dunia ini, satu realitas yang tidak seketat itu situasinya gitu loh. Nggak ada itu orang China yang asylum seeker, pencari suaka di seluruh dunia, nggak ada. 200 juta orang Cina lebih, 240 juta kata tiap hari, tiap tahun itu menjadi wisatawan di seluruh dunia, dan dia balik lagi. Beda dengan orang-orang Korea Utara yang di Gurun Gobi itu yang dibunuh karena melintasi dan ingin lari ke Korea Selatan gitu. Jadi ini ada satu fakta lain. Dari satu fakta lain juga yang orang lihat, wah negara-negara demokrasi kok kacau betul. Pergantian pemimpinnya tidak terpantau, ya kan, tidak jelas. Elitnya mulai berkelahi, konsolidasi masyarakatnya untuk memapankan ekonominya nggak terjadi. Ini ada kritik dari dua pendulum. Nah, kita ini kan harus melakukan pertanyaan. Model kita yang mana? Kita mau ikut yang ekstrim di sebelah kiri ini atau yang ekstrim di sebelah kanan itu? Nah, saya menganggap bahwa perlu ada konsolidasi. Nah, itulah diantara pikiran Partai Gelora. Kita perlu mengambil jalan tengah, kita perlu reinterpretasi dari model yang kita sudah punya ini, apakah betul-betul ini final? Karena kalau yang saya lihat itu, elit kita terpecah dua. Ada yang cenderung ke sebelah sana,
Ya kemarin itu kan kelihatan tuh ada partai yang mengatakan kita mesti belajar mengambil model dari sini dan sebagainya kan. Tapi juga kebanyakan ya sudah sangat pro dan by constitution juga kita undang-undang juga yang sudah sangat mengatakan bahwa liberalisme adalah masa depan kita. Kan begitu. Nah, Partai Gelora mengatakan coba kita interpretasi yang benar terhadap konstitusi ini. Jangan-jangan kita punya jalan yang lebih baik dari yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Dan itu yang kita mau coba interpretasi dan ini yang lahir dari partai ini gitu loh. Sebenarnya Cuman kan nggak nampak kan ya, karena kita nggak Betul. kesempatan untuk berdebat kan gitu loh. Nah sekarang belum ada panggungnya. belum ada panggungnya dan memang kebetulan rakyat bilang nggak usah gitu. Belum lah. Ambil aja yang ada gitu. Tapi gini, ada kritik juga kepada yang ada ini gitu. Jangan-jangan yang ada ini bukan hasil yang sebenarnya dari keinginan rakyat. Karena faktanya adalah tiap tahun kita memaki anggota DPR, tiap tahun kita memaki politisi dan partai politik, tapi hasilnya kan nggak ada perubahan. Siapa yang menciptakan tidak ada perubahan? Itu rakyat. Agree. Jadi kemudian pertanyaannya adalah lalu ini apa begitu? Nah, sekali lagi kembali ke pertanyaan Anda, biarkan itu orang-orang yang mengajukan gagasan-gagasan baru dibiarin sampai dia menemukan cara juga untuk besar, untuk hadir dan eksis. Tapi paling tidak, kalaupun kayak Partai Gelora tidak dapat kursi, tapi kami jangan disuruh berubah untuk punya pendirian tentang masa depan kita. Ya. Nah, kira-kira begitu, Bos. ngoceh bikin pusing. Nggak karena gini Bang. Ya. Saya terbuka aja. Ya. Saya adalah bagian dari rakyat yang pemahaman terhadap politiknya itu datang dari situasi yang masih kemakan sama omongan sosial media, Ya. lalu belajar dengan sendirinya dan ngeliat. Ya. Saya juga berproses pengenalan terhadap, kita kenal waktu Bang Fahri masih di PKS. Ya. Pemahaman saya terhadap PKS juga numbuh terus. Ya. Ada sentimen tadinya pilkada DKI waktu itu. Saya adalah bagian dari sentimen tersebut. Bantu Mas Anies jadi belajar banyak. Ya. Ada satu hal yang saya sangat suka sebenarnya dari PKS. Dan saya nanti mau nanya di Gelora seperti apa. Mengingat orang-orangnya kan sebenarnya kurang lebih sama. Ya. Kalau ngomong partai politik sebagai tempat untuk grooming kader, PKS itu bagus sekali. Bagus banget dalam konteks cara milih presidennya aja menarik menurut saya. Yang saya dengar nggak boleh ada kampanye. Lu kalau beda sama Indonesia ya, ketika mulai mau jadi presiden, mulai cakep-cakep deh tuh. Cara milih presidennya, kemudian kadernya. Saya punya teman yang sempat di grooming sama partai Anda, tapi kemudian geser ke partai lain. Jadi saya tahu semua. Kalau ngomongin values, PKS malah mungkin paling jelas values-nya dibandingin yang lain. Demokrat waktu itu slogannya aja nasionalis religius. Gimana? Kurang pop apa itu? Nah, yang Gelora tawarkan berarti apa? Oke, Gelora punya keinginan untuk kita punya cara pikir yang baru, cara pikir yang berubah. Mungkin belum dimakan sekarang, tapi kasih kami waktu. Tapi terus gitu kontribusinya apa? Karena Indonesia jelek. Kalau ngomongin partai, Indonesia nggak banyak yang benar-benar menjalankan peran partai seperti yang seharusnya dan seperti yang konsepnya. Gelora akan menawarkan apa? Jadi problem kita ini dengan PKS itu adalah kan kita sudah 26 tahun ini. 26 Partainya. Tahun. Ya. Dari zaman dari berdirinya 98 dulu. waktu masih Partai Keadilan saja. PK ya. Saya ikut sebagai deklarator. 26 tahun dan angka tertinggi yang pernah kita dapatkan itu ya kira-kira 58 kursi. Dan waktu itu memang saya masih di dalam gitu. 58 kursi. Jadi itu mengagumkan itu. Ya. Tapi setelah itu kita kan mengalami metode berpikir begitu ya. Kalau memang kita cuman ditugaskan atau segini-segini aja gitu ya. Ini berbahaya. Sirkulasi elitnya itu tidak terjadi. Makanya kalau kita lihat ini yang terpilih juga yang tua-tua semua. Ya, betul. Betul. Dan nyaris tidak ada generasi baru gitu. Artinya nggak ada sirkulasi, ya, pengelolaan partai yang menciptakan terobosan-terobosan. Nah, ada apa di belakang semua itu? Itulah yang kita ajukan pertanyaannya gitu. Ya, problem kita dengan PKS adalah karena kulturnya yang
otoriter, ya, yang Anda bilang itu sebagai kaderisasi, tapi itu seperti dalam ruang kelas yang terlalu ketat, ya. Oh gitu ya? Ya, sehingga nggak ada kebolehan untuk terobosan-terobosan itu. Jadi ada hierarki yang ketat terhadap pikiran, terhadap bahkan yang paling bahaya adalah hierarki spiritualitas, ya, yang menurut saya itu sangat berbahaya lah. Ya. Karena itu kadang-kadang membuat kita nggak sadar bahwa kita ini adalah ruang publik gitu. Jadi ya kayak dalam kasus saya kan, orang tuh disuruh mundur, orang tuh suruh maju, tidak boleh berargumen. Katanya harus taat, tapi kan nggak boleh, kita dari ruang publik kan. Di ruang publik itu kita harus menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada kita sebagai pejabat publik. Nah itu nggak ada di sana gitu loh. Jadi nah ini yang menurut kami akhirnya menciptakan kemandekan. Dan kalau saya boleh katakan begini ya, kurang apa Pilpres 2019, 2014, 2019, 2024? Kurang apa itu? Sentrumnya PKS sebagai partai pengusung. 2014 kami menyelamatkan dari kasus korupsi. 2019 cuma 50. 2024, Anda bayangkan ini, Anies Baswedan itu ditarik oleh pendulum kanan, ya kan? Dan saya sendiri sebagai orang yang narasi-narasi Islam itu saya cukup literate, ya. Dianggap sudah tidak Islam lagi gara-gara mendukung Prabowo dan Jokowi gitu ya. Dan apa yang terjadi? Hasilnya ternyata PKS cuma nambah 3, 2 sengketa, artinya cuma tambah 1 sebenarnya. Nasdem dapat 10, PKB dapat 11. Jadi dramatisasi ini tidak berefek kepada PKS. Karena PKS tidak membangun sumber daya publiknya secara luas. Dia cuma memakai struktur ini. Jadi ini ada mesin dan sekarang ditambah dengan uang yang bekerja memaintain angka 50. Sementara pesta orang lain dia tidak hentikan. Bahkan secara konyol gitu ya, karena ya untuk diketahui sebenarnya Pak Prabowo kan sebelum ketemu dengan Gelora kan ketemu dengan PKS dulu untuk mengajaknya di dalam koalisi Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu kan nggak bisa lupa teman dia. Ada orang yang pernah diajak berjuang dan kebetulan di zaman kami dulu saya teringat betul tuh Pak Prabowo malam-malam datang ngelihat tim saksi kita. Ini udah kalah nih ya. Dia lihat kita membawa begitu banyak dokumen dari daerah, bilang saya terharu katanya dengan cara kerja teman-teman. Dan itu kita. Nah Pak diajak lagi sama Pak Prabowo dan jawaban PKS ini yang membuat Pak Prabowo itu bingung. Karena PKS mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo kami ikut umat. So, what do you mean by umat di sini? Kata Pak Prabowo, apa saya bukan umat? Nah, inilah gagasan yang kami coba terobosi. Kita ini ruang publik. Kita ini jangan pakai sentimen itu lagi. Coba kita pakai sesuatu yang letaknya itu ada di ruang publik. Jangan di kesadaran bawah tanah lagi. Yang mungkin dulu mulia waktu kita pakai untuk melawan penjajah, ya kan? Mengusir. Kalau pakai bahasa-bahasa zaman itu kan orang-orang kan harus bilang kita usir orang kafir kan karena Belanda itu kafir begitu ya. Sekarang itu kan nggak bisa lagi bos. Karena ikatannya sudah beda. Ini ikatan kita bernegara. Dan di atas ruang warga negara itu tidak ada lagi yang namanya kafir. Karena semua ini adalah warga negara. The name of every individual itu adalah warga negara. Tidak boleh lagi dikategorisasi dengan sentimen ini. Sebab itu yang berbahaya. Kita nggak akan bisa mengelola ruang publik secara adil. Nah pikiran-pikiran ini menurut saya itu yang kemudian terakumulasi dianggapnya saya dan teman-teman Mas Anies Mata dan sebagainya itu dianggap membawa aliran baru. Sehingga cari celah sikat habis gitu. Nah jadi ini problemnya dengan PKS. Kalau soal ini ruang kelasnya mendidik ya memang ya begitulah. Tapi akan segitu-segitu aja. Karena lihat aja nanti nggak akan ada yang berani tampil gitu. Oke, by the way ini sekarang saya your move ya. Okay. Untuk artinya recap, dialog lebih menang dari catur. Untuk recap, karena kadang-kadang pembicaraan suka terbang begitu aja di atas kepala orang nggak nangkep. Tadi Bang Ferry ngomong gini, ada 3 partai yang ngusung Anies waktu itu. Ya. 2 partai punya dampak. Nasdem naik 2 kali lipat,
PKB naik 2 kali lipat, Ya, kok PKS berubahnya dikit? Berarti Ya, asumsinya adalah ada yang salah, ada yang stagnan, dan ada yang Ya, mandek. Itu yang berusaha untuk dihindari ya, sama Gelora. ya. Karena ini juga talk show yang sifatnya pembelajaran. Ada 2 cara partai untuk mendapatkan suara yang kelihatan sama publik. Ya, Cara yang dikhawatirkan orang adalah partai-partai yang pakai nama-nama yang udah jadi. ya, Nama-nama yang tidak dia jadiin kasarnya. ya, ya, Ada partai yang benar ngejadiin orang. ya, ya. Partai yang nggak berhasil jadiin orang, ngambil nama jadi. Mm-mm. Jadi ini gue pakai, lu nama udah keburu jadi. Artis contohnya. Dan tentu semua partai juga pasti punya lah artis masing-masing. Tapi kan sekarang pertanyaannya adalah cara main utama lu apa, strategi utama lu apa. Ada Ya. juga yang nggak seperti itu kan. Nah, di partai-partai yang tidak berhasil melahirkan kader, itu permasalahannya tuh apa? Di luar partai fans club. Ini contoh ya Bang, ini saya ngomong nih bukan Abang. Ya, ya, PDIP kan partai fans club. ya, ya, Demokrat partai fans club. ya, PKB tadinya partai fans club, maaf ya, ya. keluarga. Tadinya partai fans club, bergunjing terus nggak terlalu. Demokrat pengen berubah dari partai fans club, nggak terlalu sukses. Ya, ya. Tapi di luar itu, apa yang membuat partai nggak berhasil aja dalam melahirkan kader-kader, nggak menjalankan fungsi dengan baik? Biar orang tahu Ya. harusnya itu seperti apa. Nah itu yang memang harus agak serius difikirkan. Sorry ini saya sekarang. Ya, Tadi Abang apa sih? Oh itu ya. Oke. ya, harus serius difikirkan karena apa namanya institutional building dalam tradisi masyarakat demokrasi itu harusnya menjadi tugas negara untuk menyiapkannya. What kind of apa namanya ya political roadmap yang akan ditempuh oleh institusi-institusi penyuplai pemimpin dalam negara gitu. Nah, makanya saya ngotot dengan teori apa yang kita sebut sebagai political ID atau Political ID. ya political ID. Political ID itu kalau di dalam KTP kita itu ada agama gitu ya. Harusnya dalam KTP kita itu juga ada identitas partai. Oh iya. Sehingga ya kan pertanyaannya sekarang untuk apa sih taruh agama dalam KTP? Ya sama juga pertanyaannya. Kenapa orang Amerika ngotot I'm Democrat, I'm Republican, and I'm Independent gitu. Itu memang ada gunanya dalam berwarga negara. At least yang paling penting adalah ada pengakuan kepada partai politik. Yeah. Sekarang ini kan karena tidak ada party ID, jadi sebenarnya partai politik itu berdiri tanpa kompensasi. Sebenarnya nggak jelas partai-partai kita itu apa namanya untuk apa sih ada kaderisasi? Toh kaderisasi nggak berharga. Begitu nanti mau milih anggota dewan atau mau milih calon bupati kan yang diutamakan kan yang bisa bayar tiket. Ya kan? Faktanya kan begitu. Jadi sistem party ID-nya mati. Sebenarnya kalau mau serius itu yang pertama harus kita hidupkan, sistem party ID ini. Tapi Bang Fahri tadi berusaha untuk berkata bahwa, by the way, berkata bahwa alasan kenapa political ID itu tidak bisa hidup karena oleh rakyat tidak dianggap nggak ada nilainya gitu. Rakyat tuh dan kelihatan memang semua partai ujung-ujungnya partai nggak punya sikap kan, nggak punya idealisme, nggak punya ID karena dia tahu rakyatnya nggak butuh itu. Berarti salahnya di rakyat juga ya, kasarnya ya. Rakyatnya mesti diedukasi juga. Ya itu tadi harus ada regulasi. Itu yang saya bilang partai politik itu kan tidak meregulasi cara dia menghargai dirinya. Misalnya begini, party ID harus menentukan karir dalam politik. Misalnya seorang Panji berpikir one day after comics dan lain-lain ini, saya mau berpolitik. Saya mau, kata Anda misalnya, saya mau berpolitik setelah saya agak mapan, saya punya uang, saya punya popularitas, tapi karena dia harus berkarir, maka saya daftar dulu sekarang. Gak apa-apa, daftar aja dulu, gak harus terlibat politik. Gitu. Sehingga partai politik juga ada orang pinter,
ada orang kaya, ada orang terkenal. Yang rata-rata 3 ini, orang kaya, orang terkenal, orang pintar, dia nggak mau masuk partai. Betul. Iya. Lah terus partai ini isinya apa coba? Kan jadi sampah dong. Iya, second best, third best. Betul. Iya. Ya kan? Padahal ini akan mimpin kita loh. Betul. Nah menurut saya ini yang mesti dimulai kalau partai politik itu serius mau ngelola ini gitu. Sementara ya kan akhirnya yang kayak teman-teman di PKS itu terlalu rigid. Nyerang mulu deh tadi ini. Enggak, saya mau ini karena jangan dianggap itu jadi pola yang benar kan, misalnya kayak gini. Iya, iya. Kenapa nggak menerima Anies Baswedan aja sih sebagai ketua umum partai? What's wrong with Anies Baswedan? Kan ada sebuah partai yang lumayan besar, partai menengah, kita mau oposisi ini kuat, dan sebenarnya ya kalau dia jago, 5 tahun itu dipimpin oleh orang yang terkenal, punya narasi yang kuat, kan sekarang nggak ada yang punya narasi. Punya public standing yang kuat, itu bisa 2-3 kali lipat itu kalau dia berani. Dan itu nggak mungkin, karena sistemnya itu lagi-lagi. Melihat suasana di luar sana itu tidak ada kaderisasi, akhirnya di sini dibikin satu kelompok yang sangat eksklusif begitu ya. Akhirnya ini nggak bisa berkembang. Nah, negara nggak boleh abai dengan ini. Negara harus mengatur bahwa partai politik itu baik, partai politik itu mulia. Karena itu siapa yang ingin berkarir jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota DPRD sampai ke DPR pusat, jadi presiden, harus ada syarat bahwa dia pernah di partai politik, ada terdaftar. Sehingga itu menjadi kompensasi bagi partai politik untuk dihargai posisinya begitu. Yang jadi masalah adalah kan saat ini nama partai itu tidak wangi lah ya di mata masyarakat secara umum. Karena kalau dari obrolan kita berarti kan sebenarnya kan kalau partai mau bisa punya political ID, maka kan partai juga harus mau edukasi rakyat. Masalah kan rakyat kan enggan diedukasi sama partai karena namanya keburu jelek. Berarti karena nggak ada insentif untuk menerima kaderisasi dari partai, apalagi menjadi anggota partai. Tidak ada insentifnya. Sementara di masyarakat matang demokrasinya itu ada insentif. Apa biasanya? Ya macam-macam lah ya kan, karena sebenarnya insentif itu bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Artinya yang langsung itu harus disadarkan orang bahwa kita ini semua adalah masyarakat politik yang aspirasinya harus terdaftar. Kalau Anda punya tren berpikir dalam satu partai politik, Anda harus diberikan akses untuk mendewasakan partai itu dengan cara Anda menjadi anggota dan Anda nanti punya akses untuk bicara kepada elit-elit partai itu sehingga partai itu tercerahkan gitu loh. Kan anomali sekarang kayak begini, kalau kita ngelihat ada orang pinter banget, kenapa bukan dia ya yang jadi ketua umum partai? Ya kan? Kenapa sih yang jadi ketua umum partai ini yang bego-bego nggak pernah ngomong? Kita nggak pernah ngerti pikirannya. Kan itu juga demokrasi gitu lah. Artinya masa depan demokrasi itu ditentukan oleh seberapa mampu kita mengantarkan orang-orang pintar dalam kekuasaan. Kan begitu sebenarnya. Nah, itu yang saya kira punya masalah kita di situ. Nah, gitu. Saya terlepas dari asumsi orang ya, saya tuh sebenarnya tidak punya kebencian terhadap partai. Saya bahkan agnostik. Saya malah ingin partai-partai politik di Indonesia ada di kondisi yang lebih baik gitu, dipercaya publik, dijadiin kendaraan oleh publik, itu yang saya inginkan. Saya bukannya, karena memang ada orang-orang yang hancurkanlah semuanya ini, brengsek ini semua gitu. DPR tuh semuanya brengsek. Saya nggak kayak gitu. Saya lebih kepada ini tuh benar sebenarnya. Tapi brengsek, kita pikirin, tapi setiap 5 tahun kita perlu dia. Kan itu kacaunya kita kan di situ kan. Betul. 4 tahun lebih kita maki-maki ini brengsek, tapi setelah itu kita terpaksa pilih dia. Nah jadi memang ada masalah Panji, kita harus memikirkan masa depan demokrasi kita itu secara lebih serius. Karena kalau kita tidak memikirkannya secara lebih serius, kita mengizinkan nanti kekacauan ini terus berkembang. Ya. Makanya itu yang saya bilang jalan tengah ya. Ketika nanti ya kebetulan kami memilih presiden yang menang ya. Salah satu proposalnya adalah mari kita konsolidasi kembali partai politik dan memikirkan bagaimana partai politik ini supaya
berharga dan menghasilkan satu keluhuran gitu. Keluhuran ide dan keluhuran orang yang sekarang ini hilang dari partai politik gitu loh. Bang, saya penasaran. Abang ini kan datang dari aktivis kampus. Kita mau ngomongin soal kampus sebagai tempat belajar berpolitik. Atau tempat di mana orang mulai punya kepedulian politik dan mulai merasa punya suara, aktivis kampus dan segala macamnya. Kalau dilihat angkatannya Abang, mungkin karena diuntungkan sama reformasi juga ya, atau mungkin diuntungkan dengan keadaan. Bang Fahri kan tidak minta dilahirkan di era Soeharto. Tapi usia Abang sampai kepada titik yang bersinggungan dengan masa di mana Soeharto mau turun, jadi diuntungkan lah. Dan mungkin itu yang menjadikan alasan kenapa angkatannya Abang banyak benar-benar yang jadi politisi pemain semua lah, yang matang. Nah, tapi kan Abang punya pendidikan politik waktu zaman kuliah, dan Abang bisa ngelihat pendidikan politik di kampus sekarang. Apakah berubah pendidikan politik yang ada di kampus sekarang? Melihat ini kalau ingat masa-masa, ini saya menyebut gimana cara ngomongnya. Ada kampus-kampus yang jadi nggak bisa bersuara, Bang, karena rezim tuh sangat dipenuhi sama jebolan satu buah kampus lah. Kampus ini nggak ikut rame nih ketika kampus-kampus lain bersuara. Karena dibilang jangan lu lihat tuh kabinet kita, lihat tuh lulusan kita tuh anak kita semua. Kalau lu ikut turun ke jalan tuh kesannya kampus kita tuh jelek. Kampus bisa nggak ikut turun untuk bersuara. Ini kan situasi yang berbeda. Nah, Abang ngelihat bedakah edukasi politik di lingkungan kampus sekarang dibanding Abang dulu? Terlepas dari Abang beruntung karena lagi masa reformasi, dan emang harusnya seperti apa? Ya itu lagi-lagi ya, problem kita itu adalah karena kita ini punya problem dengan konsep-konsep dasar dalam hidup ini. Inilah bahayanya feodalisme ya. Feodalisme itu menyebabkan kita nggak bisa membedakan antara ruang publik dengan privat. Kita nggak bisa membedakan antara hubungan pribadi dan hubungan sosial. Kita nggak bisa membedakan mana yang kepentingan umum dan kepentingan primordial begitu. Akhirnya itu dicampur-campur dan menjadi penilaian dalam hari-hari kita bertindak gitu loh. Jadi jangan dia alumni kita yang tadi itu katakan, itu sebenarnya adalah tanda-tanda feodalisme yang merasuk ke dalam cara berpikir termasuk di kampus begitu. Padahal harusnya kampus itu memasang barikadenya sendiri dan sebenarnya sudah ada ya kebebasan mimbar, apapun kalau dibicarakan dalam kampus itu tidak boleh ada halangan karena kampus itu atapnya adalah kebenaran. Jadi nggak boleh orang datang masuk kampus mengatakan kamu ngomong salah, kamu di penjara, itu nggak boleh itu. Ruang dan kampus itu sering terjadi di Indonesia. Itu sering terjadi. Saya termasuk orang yang pernah dilarang masuk kampus karena mengkritik pemerintah. Bayangkan ya, saya waktu itu wakil ketua DPR bidang Kesra, salah satunya adalah mengawasi sektor pendidikan. Saya ini termasuk pendidikan tinggi. Saya diundang oleh beberapa kampus ya, termasuk kampusnya Pak Jokowi itu. Udah datang saya, UGM ya udah tinggal mau bicara itu dilarang. Akhirnya saya cuman di hotel saja, terus malamnya cuman makan sate kelatak dan pulang gitu loh. Karena tiba-tiba acaranya dilarang oleh rektor gitu. Terus sekarang malah ngebantuin Pak Jokowi. Ya kan bukan salahnya Pak Jokowi, ini kan itu yang saya bilang, ini kan feodalisme di kampus gitu loh. Nah, yang begini-begini nih menurut saya ini di mental kita harus diperbaiki. Para guru besar, akademisi, profesores ini, orang-orang yang memakai toga kebenaran itu harusnya introspeksi bahwa kebebasan di dalam kampus itu adalah kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Makanya di seluruh dunia kampus tidak boleh dimasuki senjata. Ya, seperti juga gedung parlemen, seperti juga rumah sakit. Itu nggak boleh dimasuki senjata karena ada kepentingan membatasi kekuasaan untuk mengendalikan jalan pikiran orang. Nah sebenarnya ini introspeksinya ke dalam kampus. Kemarin misalnya kenapa saya kritik, kok menjelang pemilu kampus baru ribut. Dewan Guru Besar datang demo. Ya, saya mau ngomong itu. Lu kenapa waktu mau pemilu, kenapa bukan kemarin?
Alasan mereka kan karena udah keterlaluan. Karena mau berpolitik. Ini masalahnya, profesor-profesor ini berpolitik. Mereka related to political elite juga. Itu benar, tapi kan mereka juga boleh punya opini politik. Iya, tapi saya bilang kan begini, ada masa tenang, ada masa damai. Kalau lagi pemilu itu ada masa tenang, ada masa perang. Kalau lagi pemilu itu masa perang. Lu jangan turun ke lapangan nanti kena tembak. Anda itu terjunnya itu pada masa tenang, memberikan khotbah tentang pikiran-pikiran dan bagaimana kita melola. Lihat gambar besar dari persoalan, itu yang kita usulkan kepada negara. Jangan terjun pada saat orang lagi tembak-tembakan, nanti kena tembak nanti. Oh nanti bilang, oh kami ini guru besar, netral. Enggak begitu caranya. Nah yang begini-begini menurut saya ke depan juga harus kita atur, supaya sehat semua permainan ini dan semua orang dapat tempat. Kampus pun sebagai yang Anda bilang tadi pusat kaderisasi menjadi sehat. Sehingga orang itu tidak, kan begini ya, orang itu tidak tergoda untuk ngomongin peristiwa politik. Kan kata Eleanor Roosevelt itu kan Panji, great mind think great Discuss ideas, average mind discuss event, dan small mind discuss people. Kan kampus itu di great mind. Dia bicara idenya, paling tidak dia cuma bicara peristiwa. Kalau dalam pemilu Anda bicara orang, karena ini kita soal pilih orang. Anda di kubu Anies Muhaimin atau Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud. Nah, ini yang sebenarnya juga harus dikelola oleh kampus ke depan. Jadi bebaskan itu mahasiswa bicara tentang ide-ide besar. Sekarang nih mahasiswa nggak bicara ide besar, bicara tentang orang. Ini menandakan runtuhnya great mind itu dari kampus gitu. Saya kira itu pilihan saya ya. Ya. Saya udah dekat nih sama raja. Ini saya habis buka ini nih, sekedar informasi. Nah, oke. Sekarang jadi menarik. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita, karena diskusi kita nih saya lagi coba untuk pagerin ada di partai politik, diskusi tentang partai politik. Ya. Kemarin kan Gelora kan. Ini skak nih. Ngomong Gelora terus di skak. Oke, saya nambah pertanyaan. Gelora kemarin berjuang. Ini pertanyaan under pressure nih. Ya. Gelora pasti tahu mahalnya ongkos politik kemarin. Ya. Bang Fahri udah bukan sama PKS lagi. Ya. PKS punya grassroots, Gelora mungkin punya, tapi tidak sama lah ya. Jadi kan pembiayaan politik pasti terpapar dan jadi isu sekarang. Ya. Untuk mengatasi masalah biaya politik, apa solusi yang menurut Bang Fahri paling baik untuk diambil? Karena ada banyak jalan, ada banyak jalan supaya biaya politiknya sebesar ini. Menurut Bang Fahri apa? Semua negara yang akhirnya bersih dari korupsi itu, kata kuncinya adalah dia menyelesaikan soal pembiayaan politik. Mikir dulu. Seru, agak seru ya. Lagi mikirin jawaban tiba-tiba disuruh mikirin catur. Ya, silakan. Kita bisa percepat ini permainan, tapi juga bisa kita perlambat. Kalau Perdana Menterinya mati duluan, artinya itu pertempurannya antara pasukan-pasukan kecil itu biasanya jadi lebih lama. Jadi kita bisa mengatur supaya pertarungannya itu, ini kita paksa dia. Jadi kita jawab nih atau ini makin tegang. Silakan dijawab. Apa solusi terbaik jadi untuk mengatasi masalah yang biaya politik? Maju itu adalah negara yang menyelesaikan konsep pembiayaan politiknya secara bersih. Dan secara umum ada 3 metode pembiayaan. Satu dibiayai oleh negara, seperti di negara-negara di Eropa Barat, di Kanada, di Jepang itu dibiayai oleh negara. Itu negara-negara hibrid. Sebenarnya di Eropa Barat terutama itu biaya oleh negara. Negara menanggung biaya supaya politisi pribadinya tidak keluar uang. Tapi ada negara-negara yang private ya. Amerika Serikat itu yang dibiayai adalah oleh swasta. Jadi, nah ini juga idealnya demokrasi Amerika karena party ID-nya kuat.
Jadi bahkan orang itu dari awal terbagi gitu. Ada pengusaha yang menyumbang Demokrat, ada pengusaha yang menyumbang Republik, dan mereka dilindungi untuk tidak terancam karena mereka membiayai kandidat tertentu gitu. Bahkan memang itu merupakan interest dia gitu. Karena dia perlu menaikkan pajak atau menurunkan pajak, tarif dan sebagainya gitu. Nah, itu cara di Amerika. Menurut saya di Indonesia ini saya lebih, karena ada cara ketiga, cara hibrid ya, dibiayai oleh negara dan juga dibiayai sendiri atau sumbangan masyarakat gitu. Saya lebih cenderung ingin Indonesia ini negara yang membiayai partai politik. Supaya jangan ada agenda diam-diam partai politik menyuruh pejabat publiknya untuk cari uang untuk operasional partai. Seperti yang terjadi sekarang, saya kira ada banyak sekali kasus partai politik mengizinkan ya. Waduh, baru kita ngomong mengizinkan. Di acara tolol emang nih. Sebenarnya maksud saya supaya pertarungan ini agak lama ya, tapi ya udahlah kita Wah gila sih. makan aja lah, kita tekan. Ini udah berapa menit nih? Iya makanya nih. Hah? Wah. Saya udah lama gak main sebenarnya. Iya, tapi ini lumayan langkah-langkah. Memang permainan catur gitu ya. Permainan catur dan mungkin seperti permainan politik juga. Apresiasi kita terhadap lawan itu datang dari langkah yang dia ambil yang mungkin nggak kebaca sama kita. Ya. Betul. Tapi silakan, masih tadi diterusin soal pembiayaan politik. Jadi ya sebenarnya itu aja yang kita atur baik-baik. Jadi misalnya sekarang ini diantara yang lagi saya ributkan juga adalah jangan partai politik ini minta misalnya kursi menteri, ya kan? Dengan maksud bahwa dia nanti di kementerian itu akan cari uang. Hati-hati ntar gelarnya gitu. Pak Prabowo harus dari awal mengatakan kepada partai-partai, kalian dilarang untuk mencari uang, ya, di dalam kementerian yang kalian dikasih. Harus bersih. Ya. Kata-kata adalah kata-kata kan, Bang. Ya. Karena kadernya dia sendiri itu kemarin jadi menteri kena juga. Itu dia. Kan kita harus tetap optimis ini udah. Kalau sudah mati yang tua yang inti-inti tadi itu biasanya permainan lama, Bos. Karena senjata pemusnah massalnya udah hilang gitu. Ya. Kalau senjata pemusnah massal ada, itu berbahaya gitu, karena dia bisa skakster, dia bisa membunuh dari jarak jauh. Sekarang ini udah agak damai nih dunia ini. Jadi, dunia tanpa nuklir itu akan lebih damai sebenarnya. Ini. Oke, tapi gini, kita kan ngomongin soal pembiayaan partai, agree. Ya. Masalahnya kan ini bukan rahasia, banyak publik antipati sama gagasan partai politik dibiayai sama pemerintah. Ya. Karena datangnya dari APBN berarti kan? Ya. Berarti kan segitu kan kita bertanya lagi, masa gua bayar pajak, duit pajak gua untuk bajingan-bajingan ini, ya kan? Walaupun sebenarnya saya juga on board. Banyak orang yang merupakan pengamat politik setuju dengan gagasan pembiayaan partai datang dari negara. Tapi segitu, gimana nih soal pertentangan dari rakyat? Jadi dulu saya teringat sebuah kisah ya saya nggak sebut nama lah, di rezim yang pernah ada di Indonesia ini. Yang mana dulu nih? Pra-reformasi atau pra-reformasi ya? Ya, di rezim Orde Baru lah. Ya. Oh, di rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru. Okay. Ada seorang wakil presiden dilaporkan dia mau pindah dari rumah elit yang diberikan oleh negara kepada dia. Karena dia nggak sanggup bayar listrik. Ya, gitu. Jadi dia listrik masih dia yang bayar sendiri ya? Iya, jadi listrik dan pajak lah. Itu kan daerah-daerah mahal tuh kan. Iya betul. Menteng dan sekitarnya. Nggak kuat nih dia. Nggak kuat. Jadi melalui Menteri Keuangan dia melaporkan kepada Bapak Presiden, dan ada jawaban menarik ya dari alam pikiran dari Bapak Presiden itu. Dia mengatakan begini, ya sudahlah, dia kan sudah dikasih kesempatan. Gitu. Jadi ini yang harus dibersihkan dari kepala elit kita, bahwa jabatan itu bukan kesempatan untuk cari uang. Ini berbahaya sekali, karena itu kalau itu kita izinkan bahwa
saya sekarang ada jabatan, karena itulah saya akan cari uang, ya kan? Apalagi apabila seolah-olah dia membawa mandat suci untuk cari uang buat partainya. Ya seperti yang terjadi, Anda tadi bilang PKS kami waktu itu mimpin babak belur itu bos, hampir hilang itu partai, ya kan? Dipimpin oleh Pak Anies Mata dalam keadaan krisis, alhamdulillah kita selamatkan. Ya, saya tahu betul ini orang-orang cari uang itu karena merasa ini adalah tugas suci untuk mencari uang buat partai. Sekarang kalau semua kader partai politik yang ada dalam kabinet menganggap bahwa menterinya ini adalah mengemban amanat tugas suci untuk mengumpulkan uang buat partai, itu artinya apa? Dia akan menggunakan jabatannya untuk cari uang. Dan kalau di otaknya menteri itu sudah merupakan cari uang, tugas suci dan lain-lain, itu artinya apa? Dia akan nyeleweng. Karena nggak boleh itu menjadi misi sampingan. Misi dia adalah menjalankan amanat Bapak Presiden untuk mensukseskan seluruh program yang Presiden suruh kepada dia, bersih dan publik, serta investment di luar negeri melihat ini menteri tidak punya agenda lain kecuali menjalankan amanat ini, barulah uang mau datang. Tapi kalau dia di situ kelihatan ini mau bancak untuk partainya nih, ini suppliernya orang partai dia, pengusaha-pengusaha ini caluknya orang partai dia. Apa kata International Investment Forum gitu, jangan masuk ke negara itu. Uang kita dimakan oleh partai nanti. Nah ini harus dibersihkan dari awal di dalam partai politik kita. Makanya harus dibayar oleh negara sehingga nggak ada lagi alasan bahwa saya jadi menteri untuk cari uang buat partai saya. Jangan bos. Oke, soal partai dibiayai, pembiayaan partai datang dari APBN. Itu kan berarti kan yang akan terdampak tuh rakyat dan partainya. Rakyat harusnya pro supaya rakyat nggak ketemu menteri yang meroyek, gitu kan? Masalahnya rakyat belum pro. Oke lah kita edukasi. Ini salah satu contohnya. Partai nggak pro nih pasti nih kan? Partai nggak pengen dong. Nggak tahu deh Gelora. Tapi partai nggak pengen dong. Karena kan ya nanti diperiksa BPK. Ya kan karena datangnya dari APBN. Berarti kan harus ada yang maksa. Harusnya presiden. Apakah Bang Fahri mau ikut mendorong Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk memulai itu? Mungkin nggak sekarang. Agak berat kalau periode pertama. Tapi ini kan tipikal periode kedua, keputusan-keputusan periode kedua. Kalaupun beliau terpilih lagi untuk kedua kali, dan besar kemungkinan juga, apakah Bang Fahri optimis Pak Prabowo mau membuat ini sebagai legasinya? Ini cara saya maksa nih. Saya percaya. Tadi Bang Fahri mana ini ya? Ya saya udah jawab. Saya percaya Pak Prabowo adalah orang yang akan memulai mengintroduksi gagasan-gagasan untuk membersihkan pemerintahan secara sungguh-sungguh. Dan saya percaya itu akan terjadi. Dan karena itulah, karena niat baik Pak Prabowo inilah kita mau mendukung beliau, mau bersama beliau. Dan bersama beliau itu artinya kita akan menjalankan agenda-agenda yang mulia begitu. Bang Fahri itu kelihatan loh kalau lagi ngomong sambil mikir papan catur. Nggak, tapi itu kan jawaban normatif kan, normatif. Cuman mungkin jawaban lebih tepatnya gini. Sebagai orang yang mendukung Pak Prabowo dan sebagai orang yang kenal Pak Prabowo, percaya saya terbeli sama Bang Fahri ketika Bang Fahri bilang Bang Fahri mendukung Pak Prabowo dengan alasan-alasan tertentu. Pertanyaannya adalah, apakah beliau adalah that type of president yang mau meninggalkan sebuah legacy lebih dari sekedar IKN gitu misalnya. Legasinya itu sifatnya mengubah tatanan ke arah yang benar gitu. Apakah dia tipe presiden seperti itu? Kemungkinannya besar karena beliau adalah dia pimpinan, dia nggak kayak Pak Jokowi lah, dia pimpinan partai. Kita ngomongin soal di dunia pengusaha dia dihormati, di dunia keluarga siapa dia dihormati, di dunia politik dia dihormati, dia punya peluangnya. Tapi legacy macam apa kayaknya? Kira-kira? Nah, kalau kita mulai bicara orang itu, kenapa saya kukuh sikap saya memperjuangkan Pak Prabowo. Pertama saya kenal lama, yang kedua 25 tahun lalu atau seperempat abad yang lalu dia keluar dari ini, giliran saya. Betul. Mendingan saya selamatkan diri dulu ya.
Nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang ngapa-ngapain. Oke, saya mau pancing, dia mau nggak untuk geser ke tempat jauh? Waduh, gawat ini. Dia makan, saya akan keluar. Ini belum. Ada. Nonton catur yang tidak profesional kayak gini nih. Oke. Oke. Berasa main catur sama mertua nih gue nih. Oke. Saya mikir, abang jawab. Ya, tadi soalnya pertanyaannya Intinya apa? iya, nggak kan Prabowo tuh ada di posisi yang Ya, sangat oke. kunci gitu. Jadi seperempat abad yang Karena lalu. akhirnya jadi dia mau bisnis Ya. atau mau legacy Jadi nih gini, gitu. dia seperempat abad yang lalu dia keluar ya. Dia jenderal bintang 3. Harusnya dia jadi panglima TNI, tapi oke dia keluar. Kalau memakai struktur kekuasaan Orde Baru, dia lah yang paling dekat untuk jadi presiden pada waktu itu ya. Ini harus dimakan dulu. Oke. Skak. Waduh, saya nggak mau geser. Bagus. Oke. Lama ini permainan. Oke. Ya. Jadi 25 tahun yang lalu, seperempat abad yang lalu dia keluar ya, dan dia nggak mau ngomong apa yang terjadi. Hari ini kita mulai buka ya. Dan beliau mulai bisa lah untuk ngomong, dan saya membayangkan itu adalah dalam rangka rekonsiliasi. Jangan lupa 32 tahun Indonesia itu adalah rezim militer. Ini yang orang nggak tahu. Itu rezim militer. Orang lupa. Orang lupa itu rezim militer. Jadi sebenarnya rekonsiliasi Pak Prabowo dengan teman-temannya ini juga adalah rekonsiliasi. Teman-temannya. Ya, teman-temannya yang dulu oposisi kepada dia. Ya, betul. Oke. Ya, ini adalah rekonsiliasi juga. Nah, ya tapi beliau adalah korban geopolitik juga karena arus demokrasi menghendaki Pak Harto disingkirkan, Pak Harto tersungkur. Beliau dianggap sebagai biang kerok dari kedua belah pihak. Ya, Di pihak pendukung Pak Harto, Pak Prabowo dianggap biang kerok. Di kubu pendukung masyarakat, ya kan? Ya. Ya Jelek kanan kiri. beliau juga dianggap pengkhianat. Bahkan mungkin di sebagian elit-elit militer waktu itu harus ada kambing hitam ini dan Prabowo jadi. Tapi dia diam silent, dia pergi, lalu dia 2004 meng-approach lagi kekuasaan pelan-pelan. Dan dia mengambil jalan bikin partai politik. Which is, itu tidak gampang, mendirikan partai dan kemudian dapat kepercayaan rakyat yang secara terus-menerus bertambah sekarang ini. Tapi itu dia lakukan dengan sabar, sehingga 25 tahun kemudian atau seperempat abad kemudian, dalam situasi geopolitik yang tidak baik-baik saja, dia jadi presiden kita. Presiden senior, berpengalaman, punya wibawa global, wibawa kawasan, anak pemimpin, ini keturunan raja-raja, bos. Ya. Dan ngomong mindset mental beda. Mental beda. Mindset Ini beda, noblesse oblige ini, ya kan? Kemudian naik secara demokratis, punya confidence. Lihat wawancara-wawancaranya itu dengan asing itu, naik beliau. Tulisannya di Economist itu menggugat legitimasi moral Barat melihat pembantaian di Gaza itu. Pada bingung semua. Ini adalah pemimpin baru yang lahir. Dan kebetulan ya kan kita ini sebagai bangsa nggak boleh lagi terpapar isu-isu Pak Prabowo emosional dan sebagainya. Ini orang umurnya nanti waktu mau dilantik 3 hari sebelum dilantik dia ulang tahun yang ke-73. Beliau sangat senior dan mengerti yang disebut emosi, logika dan sebagainya. Dia udah ngerti. Enggak, belum. Ya. Belum. Kelihatan di debat. Gampang dicolek beliau. Nah. Tapi benar bahwa udah nggak kayak dulu. Ya. Agree, nggak kayak dulu. Enggak, itu di debat tuh dia bukan itu gaya. Orang tuh nggak tahu bahwa Pak Prabowo itu kan punya darah Minahasa. Orang Sulawesi. Iya.
ya kan? Dan Jawanya pun Jawa pesisir. Iya. Ya. Artinya itu gaya lah. Kita Iya. jangan mendramatisir itu sebagai itu gaya, bos. Pak Prabowo itu kalau kita ketemu dia pukul gitu sakit loh. Iya. Tapi itu dia kegembiraan dia, Iya, gitu iya. loh. Lu ada sakit loh bos, tapi Iya. itu kegembiraan. Masa kita anggap itu dia emosi? Enggak Iya, dong, dia iya. seneng kok gitu. itu Sama dengan gaya begitu aja, begitu, gaya. ya kan? Ketemu pas pengumuman di KPU, Anies Baswedan digoyang-goyang gini, Iya. itu apa? Sayang itu bos. Iya, iya. Nah, udahlah jadi kita jangan jatuhnya ke Iya, situ iya, lagi. iya, iya. Kita, Sorry, ini silakan jalan dulu. oh saya ya, Iya, iya. oke, melindungi warga negara. Oke. Nah, saya udah aman ini bos. Tunggu dulu. Barikade pertahanan udah, Oke, boleh. tinggal serangannya kita luncurkan. Udah berapa menit ini? Sejam ada. Hah? Udah sejam. Masa sih? Astagfirullahaladzim ini. Kayak orang bener aja main. Serius. Iya. Tahan dulu nih, saya mikir dulu nih enaknya kemana kita ya. Buka kanan, buka kiri. Sini udah nggak boleh. Menarik ini. Iya. Marilah kita Hmm. bekerja sama. Jadi kita alhamdulillah punya pemimpin yang ready sekarang ini untuk mengkonsolidasi kembali gagasan-gagasan kenegaraan kita selama ini yang kita anggap berlubang-lubang. Dan saya percaya bahwa rakyat akan memberikan dukungan kepada beliau. Dan karena itulah kemudian beliau akan memimpin. Tapi dengan gini, baik. Bang, sambil Abang mikir, kita Ya. mau tarik lagi mundur koridornya ke ngomongin soal politik dan partai. Kenapa tadi arahnya ke Prabowo? Karena saya lagi mencoba untuk cari tahu aja. Kira-kira Pak Prabowo mau nggak nih menjadikan perubahan cara berpolitik Indonesia sebagai bagian dari legasinya dia. Balikin lagi dalam konteks partai. Kita kan tahu ya bahwa praktek umumnya adalah habis partai ngedukung, partai mendapatkan hadiah. Itu praktek umumnya. Kabar terakhir itu Grace Nat. Oke. Grace Nat jadi staf khusus. Ya. Boleh lah nih partai satu ini yang sebenarnya kan posisinya sama kayak Gelora. Saya juga jadi berpikir-pikir nih. Ya. Gelora minta sesuatu gak nih? Karena PSI lolos juga enggak, tapi ngebantu dapat staf sus. Wah, jangan-jangan saya ngomong sama calon staf sus nih. Enggak lah. Tapi realitanya adalah ada transaksi nih Bang. Ada transaksi. Sebenarnya gini ya, ini juga perlu dikoreksi ya. Cara kita melihat kekuasaan ini itu kan tidak boleh istilahnya sekular ya. Jadi kadang-kadang kekuasaan itu juga harus dilihat sebagai sesuatu yang baik, yang mulia, ya, yang di dalamnya itu mengandung cita-cita. Ya. Soalnya kalau kita selalu memandang nggak suzon Bang, ya, berhati-hati aja. Iya dong, berhati-hati aja dong. Wajar dong. Soalnya yang bukain jalan tuh Pak Jokowi sih. Pak Jokowi itu sangat terlihat transaksional sekali. Saya ngelihat Erick Thohir yang adalah seorang yang saya cukup dekat sama Pak Erick Thohir dari zaman saya nge-MC doang. Dekat sama Pak Erick Thohir. Ketika beliau menjabat dari BUMN, saya pikir oke nih kawan nih ditaruh di situ. Nah ternyata komisaris-komisaris titipan banyak juga. Lolos-lolos aja. Jadi kan sebenarnya dicontohinnya sama Pak Jokowi. Jadi wajar dong kalau kita khawatir ini banyak partai-partai pada minta jatah pasca capres yang diusung berhasil ngejabat. Nah, ya kita lah tahu lah itu cara bermainnya. Tapi ada gosip bahwa partai-partai ini tuh punya pos-pos pegangan. Ada pos ini punya gua. Bahkan bukan partai, bahkan ormas. Saya dengernya ya, ini mohon dikoreksi kalau salah. Maaf juga nih kalau ini gosip. Untuk waktu yang cukup lama, Menteri Pendidikan tuh Muhammadiyah. Makanya Nadiem agak susah sekali bergerak. Terus PKS, Kominfo. Terus ini ada pos-posnya.
Enggak juga. Nggak Kalau juga. itu enggak. Kan jadi gini, kalau orang tuh jangan salah paham dengan bagi-bagi kekuasaan. Kekuasaan tuh memang oleh pemenang itu dibagi-bagi. Kekuasaan oleh pemenang Iya. dibagi-bagi. Itu dulu juga. Ini juga yang saya suka ulang-ulang ya Panji ya. Mhm. Orang tuh keliru bahwa ini semua kan tentang kekuasaan. Mhm. Kalau kita dulu berperang ya, dalam zaman-zaman perang itu dengan kekerasan, dengan senjata, dengan pedang, dengan peluru, ya. Begitu kita menang, yang pertama kita kuasai adalah istana. Kita ambil alih kekuasaan. Bahkan dalam zaman yang tidak beradab itu, semua petingginya itu dipenjara atau dibunuh, lalu dia diganti gitu oleh orang-orang yang berasal dari dunia kita ini gitu. Nah, sekarang itu kan istilahnya itu tidak terjadi. Ya, tetapi tetaplah pemilu menggambarkan ya. Pemilu menggambarkan proses tersebut untuk mengambil alih kekuasaan. Gitu. Jadi saya kira kita nggak perlu khawatir dengan kekuasaan yang dibagi-bagi. Karena gini, pada dasarnya memang akan dibagi-bagi gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman PSI simbolnya atau pemimpinnya mendapatkan tempat, ya itu adalah efek rasional dari proses kekuasaan. Terus masa kita mau kasih kepada yang nggak berjuang? Terus apa artinya ini politik semua orang? Ya kan idealnya kan nggak dikasih kepada yang nggak berjuang tapi kompeten. Lah itu bang lagi ngomongin PSI ya. Itu kan Raja Juli Antoni kan jadi wamen. Ya. Wamen tanah, BPN. Iya BPN ya, tanah ya. Kawan kita satu juga kan masih harus belajar bicara di depan publik nih waktu itu. Karena ketika dia menjabat, dia bilang, saya sebenarnya nggak ngerti sih. Masa orang dikasih wamen untuk sebuah jabatan spesifik terus ngomong, saya sebenarnya memang nggak ngerti, tapi saya akan coba jalankan amanah yang diberikan. Tapi kawan kita satu ini belum media training. Jadi gini, dia itu adalah PhD di Australia, S2-nya di London, S1-nya di UIN sini ya. Ya kalau orang PhD ya kira-kira juga gampang lah mencerna isu-isu yang sebenarnya pada level menteri, apalagi wamen ya. Wamen sebenarnya kan perannya nggak terlalu banyak. Bisa dibilang juga itu karena nomenklatur baru ya. Jadi dalam struktur kebijakan itu yang namanya wamen itu nggak ada. Emang nggak perlu sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak perlu. Tapi mungkin dia bisa didampingkan untuk ya banyak alasan, kaderisasi kah atau apalah gitu ya. Bisa juga begitu cara berpikirnya. Ya. Tapi maksud saya gini, biarkanlah proses kekuasaan itu terjadi dan tidak perlu mendapatkan skeptisisme dari kita, karena pada dasarnya kekuasaan memang begitu, memang akan dibagi, memang akan diperuntukkan bagi mereka yang berkuasa, orang yang menang, kira-kira begitu. Oke. Nah, sehingga saya makannya makan kuda pakai pion. Nggak apa-apa. Saya makan begini kan. Menarik ini. Iya dong, makan lagi dong. Harus begitu. Nah, Ya. Sekarang Raja Anda nggak keluar. Tenang aja, kalau ini sih masih gampang. Ini kita gampang urus. Oke. Saya melanjutkan pertanyaan. Yes. Bang Fahri tadi bilang secara terbuka sebagai orang partai ya. Sebagai orang partai dan juga dari partai pengusung. Abang bilang bahwa abang setuju dengan gagasan pembiayaan politik dari pemerintah. Dan pada saat yang bersamaan tentu inisiatifnya, jadi gini kan, undang-undang kan datanya bisa dari pemerintah atau dari DPR. Abang nggak ada kursi, partai abang nggak ada kursi. Jadi influence terbesar kemungkinan abang yang lagi merapat ke pemerintah gitu. Tapi untuk membuat ini kan berarti kan harus ada produk undang-undang ya.
Terus kita ngelihat nih komposisi yang ada di DPR sekarang. Memang PDIP kursi terbanyak, tapi sisanya koalisi semua. Kalahlah secara jumlah. Artinya biar gimana pun juga, kita nggak ngomong maunya DPR, kita nggak bisa bilang, yaudah DPR yang golin, atau yaudah pemerintah yang golin, ini rombongan yang sama. Saya sebagai orang yang menginginkan ini terjadi, khawatir. Saya khawatir gagasan pembiayaan partai lewat pemerintahan ini nggak akan terjadi karena kecilnya kekuatan oposisi. Nggak ada yang bisa ngegonggongin. Sebagai orang yang pernah ada di posisi, abang juga ngerti pentingnya posisi tersebut. Abang ngelihat kan nih kondisinya. Nggak adanya oposisi terhadap pemerintah yang cukup kuat. Nggak khawatir ngelihat sebuah negara demokrasi berjalan tanpa ada sistem kontrol. Menariknya itu ya, karena kan saya bilang itu, kalau kita baca literatur tentang demokrasi presidensial itu, demokrasi presidensial, presidennya itu disebut dengan elected king, gitu. Sebenarnya presiden kita itu adalah raja yang dipilih rakyat, gitu. Sebenarnya kalau kita pakai teori-teori untuk membenarkan apa yang terjadi pada kita itu ya, sistem presidensialisme ini sebenarnya lebih bagus bagi kita karena itu mendekatkan kita dengan pemerintahan yang efisien, pemerintahan yang efektif. Kalau kita tidak membangun presidensialisme, nanti itu tadi parlemennya itu tidak stabil, kekuasaan bisa jatuh setiap saat, dan birokrasi kita bisa kacau. Ya. Makanya kita sebenarnya bersyukur karena the name of the system ini adalah presidensialisme. Jadi itu satu poin buat kita, satu yang nilainya bagus lah gitu. Nah sekarang setelah kita mendapatkan kekuasaan presidensialisme itu, ya presiden memang apa boleh buat itu efektif. Cuman yang kita harus ingatkan partai politik adalah bahwa semua anggota parlemen, partai apapun dia, dari manapun asal partainya, itu adalah oposisi kepada pemerintah, oposisi kepada eksekutif. Karena yang bisa diopos itu cuma kabinet, dia nggak bisa opos presiden. Kalau undang-undang apa yang Anda katakan tadi itu tidak bisa mau efektif, presiden tinggal bilang saya ini ada situasi mendesak dan darurat, saya bikin perpu dan ini adalah undang-undang yang baik. Misalnya tadi yang pembiayaan partai. Saya melihat bahwa korupsi ini bersumber dari ketiadaan pembiayaan partai. Dan inilah yang menyebabkan semua pejabat ini adalah berbisnis. Bupatinya berbisnis, wali kota berbisnis, anggota dewan berbisnis, anggota dewan pusat berbisnis, para menteri ini berbisnis untuk partainya. Rusak ini negara. Karena itu saya memerlukan undang-undang pembiayaan. Supaya kita larang semua partai untuk melakukan bisnis untuk kepentingan partainya di kementerian-kementerian, ya. Dan kemudian kita bersihkan kementerian itu dari interest politik, birokrasinya kita bikin independen dari tekanan-tekanan partai politik. Maka saya memerlukan undang-undang baru dan ini saya keluarkan perpu tentang itu. Rakyat pasti dukung. Kalau DPR opus, DPR akan dapat hukuman. Kenapa? Karena itu baik. Hukuman dalam bentuk tidak dipercaya lagi. Tidak dipilih lagi, ya kan? Sama dengan misalnya Pak Prabowo mau bikin makan gratis itu. Siapa yang berani opus tuh makan gratis? Enggak ada. Dan karena itulah kemudian paling menteri-menteri itu cuma ngawasin. Ini uangnya sekian, ini dipakai berapa. Prabowo sebagai presiden senang dia lihat dari jauh. Oh, menterinya nggak beres tuh. Ya. Ditanya sama anggota dewan nggak bisa jawab dia. Wah, menterinya nggak mampu mengendalikan birokrasi itu. Wah, itu bocor tuh di kementerian itu. Pecat besoknya. Atas jasa daripada DPR yang mengkritik menterinya. Karena DPR tidak punya saluran untuk menjatuhkan dan mengkritik presiden. Dia cuma punya hak bertanya. Kalau hak bertanya nggak bisa dijawab, harus konsolidasi anggota dewan mayoritas untuk menggalakkan hak interpelasi. Yaitu bertanya dalam sidang paripurna langsung kepada presiden. Presiden juga nggak harus datang, dia bisa mengutus Menko-nya. Lalu yang ketiga, kalau ini terbukti bahwa presiden nggak bisa menjawab interpelasi, maka dilakukanlah investigasi yang namanya hak angket. Hak angket nanti ditanya, oh ketemu memang biang keroknya adalah presiden, misalnya kayak begitu. Ketemu. Hak angket ditutup dengan menyatakan hak menyatakan pendapat. Tapi itu harus kumpul lagi.
persetujuan paripurna lagi sama dengan hak angket. Begitu setuju hak menyatakan pendapat disahkan paripurna yang menyatakan bahwa presiden telah melanggar salah satu daripada pasal yang memungkinkan dia dijatuhkan, itu nggak gampang juga. Korupsi, asusila, berkhianat, ya kan? Itu pasalnya kan juga nggak gampang untuk didelikkan kepada seorang presiden gitu. Tapi kalaupun benar gitu, hak menyatakan pendapat itu dikirim kepada Mahkamah Konstitusi, baru Mahkamah Konstitusi bersidang, menghadirkan pemerintah, Jaksa Agung nanti mewakili presiden, lalu berdebatlah dengan DPR. Di situ kalau MK mengatakan bahwa ini motif politiknya terlalu tinggi, sementara faktanya dari kejaksaan dan sebagainya, ini bisa dibatalkan. Kalau misalnya kalah ini dinyatakan impeachment, MK nggak bisa ganti presiden. Dia kirim surat kepada MPR, minta bersidang karena ada persidangan impeachment yang mengatakan presiden bersalah. Masuk ke MPR. MPR ada DPD, ada Komeng dan kawan-kawan. Boleh jadi di MPR mengatakan, ini mah akal-akalnya politisi. Tolak itu. Tetap dia jadi presiden, bos. Jadi presiden dalam sistem presidensialisme itu nggak bisa disentuh pada dasarnya. Makanya ributnya anggota DPR jangan dikhawatirkan. Dia cuma ribut sesama mereka kok dengan menteri. Sebenarnya. Jadi partai-partai ini, ya ini jeleknya sekarang ini karena sistem pembiayaan ya. Partai ini menganggap ini adalah pion-pion dia yang dia gerakkan dan dia sebagai pemain di sini. Lalu pion-pion itu mengabdi kepada dia, ngumpulkan uang buat dia. Ini yang harus dipatahkan, bos. Ini yang sudah by the way, ini sekarang saatnya. Iya, ruang publik kita jangan dikelola dari belakang layar. Ruang publik itu biarkan dimainkan oleh orang yang ada di atas papan ini yang punya mandat. Ya itu kan itu sudah terjadi dan sudah diakui secara terbuka. Kan. Nah, sudah stabil saya kalau udah kayak gini. Saya skak aja dulu dah. Tutup. Aman sudah. Susah nih lawan pemain. Berarti bertanya lebih sulit daripada menjawab. Kita juga ngobrol udah lama lagi, jadi saya mau nggak mau saya punya tanggung jawab sebagai presenter nih. Sore ini harus diambil ini, bos. Ya betul, kita bikin percepat aja permainan. Wah, ini harus. Udahlah. Kita bungkus aja. Ini kalau di catur beneran nih, saya langsung istilahnya apa di catur? Catur Batak. Bukan. Caturnya dibongkar dia bilang, kamu curang katanya. Ada istilahnya dan nanti yang nonton pasti bilang ada istilahnya I resign karena udah kelihatan nggak menang lah. Jadi saya resign. Belum. Ya udah saya maju gini mau diapain lagi? Sikat aja. Kan menghindar dulu dong ke belakang. Enggak nih, mesti bungkus. Ya udah. Ya, saya punya pertanyaan terakhir. Dan masih dalam spirit belajar berpolitik dalam konteks partai. Sebagai partai yang nggak dapat kursi, apa yang biasanya partai lakukan kemudian untuk mengubah situasi itu di kesempatan berikutnya? Mesti ngapain Gelora untuk kemudian punya? Pertama, kita harus setia pada gagasan kita untuk mengajukan gagasan-gagasan penting dalam mengurus negara ini. Sehingga rakyat jatuh cinta sama gagasan yang ditawarkan. Karena memang kita baru bisa menang kalau politik gagasannya menang. Sekarang ini problemnya adalah politik logistik ini yang menang. Bahwa partai berani ngomong gitu ya? Iya memang. Lah kan presiden Anda yang menang karena logistik. Enggak, ini terutama di pileg ya. Kalau pilpres tuh gini, Panji. Nah ini yang saya mau terangkan ini secara menarik. Kena skak juga tuh barusan tuh ucapan sama Panji. Ini ada 4 kotak, ada 5 kotak. Kalau di Jakarta cuma 4 ya. Presiden ya, atau kita ganti pakai ini ya. Presiden ya. Kemudian DPD, katakanlah ini DPD kita pakai ini, sorry. Kemudian DPR pusat, ya, DPR pusat di sini, DPRD di sini, katakanlah Banteng. Nah, terus DPR tingkat 2 di sini. Waktu pemilu ini yang paling terang dilihat oleh orang. Ya. Kandidatnya jelas, cuman 3 kotak, cuman 6 manusianya, ya kan?
Izin saya pindahin ya, biar Ya. kita dapat dari kamera Ya. atas nih, biar enak. Ya. Oke. Presiden, ini Ya. apa? DPD, ini Komeng dan kawan-kawan di sini, Ya. ya kan? Ini DPR RI, Heeh. ya ini DPR provinsi, ini DPR kabupaten kota. Oke. Jadi waktu Biasanya kita, ini nih yang paling ini bersinar. aja. Hmm. Jadi menurut saya yang fair itu, yang harus ke depan itu hanya ini atau maksimal dengan ini. Kan begini pertanyaannya. Demokrasi itu milih partai atau milih orang? Kita bilang milih orang. Makanya presiden dipilih. Kenapa bukan kita pilih partai aja? Nanti partai yang nunjuk presiden. Dulu gitu. Dulu begitu, sekarang kita bilang enggak. Hmm. Kita bilang kita mau milih orang karena demokrasi milih orang. Karena itu DPD milih orang. Coblos gambar. Ini coblos gambar orang, ini gambar orang. Yang tiga ini tidak gambar orang. Ini problemnya. Terlalu besar dapilnya. Sehingga Anda waktu masuk ke kotak suara, kan Anda juga bingung. Orang rasional ngomong politik tiap hari kayak Anda, masuk ke TPS, ngelihat kotak suara, oh, gue mesti pilih siapa ya sekarang ya? Kan begitu bos. Kenapa? Karena kita nggak pernah dengar ini kampanye. Ini nggak pernah ngomong ini. Dia mau ke Jakarta, ya anggota DPR partai-partai yang dari Jakarta, nggak pernah ngomong masa depan Jakarta pasca IKN kapan. Nggak pernah ini ngomong. Padahal mereka jadi anggota DPR dari Jakarta. Jadi pada dasarnya yang ini nih memang bermasalah. Karena ini hubungannya dengan partai politik. Ini adalah peternakan partai politik yang ini bos. Kalau ini kita masih mikir. Ada orang lucu kayak Komeng, kita lihat dia aja lah. Komeng kok lumayan. Paling tidak dia nggak pernah kelihatan maling atau apa kan gitu kan kira-kira gitu. Jadi dua ini oke, ini yang perlu diperbaiki. Nah dapilnya kalau teori saya, dapilnya diperkecil. Supaya satu kabupaten nyoblos orang. Satu anggota dewan, satu kabupaten. Jadi Anda orang misalnya kota Bogor atau kota Bogor misalnya. Di situ cuma ada satu partai, calonnya cuma satu orang. Sehingga Anda tahu kenapa saya pilih orang ini. Karena Anda mau milih orang kan. Oh ini orang memang hebat, dia begini, dia pernah ngomong begini. Dia ada di podcast tuh, dia sering tampil di tempatnya Panji segala macam. Kalau yang lain kan nggak ada, kita nggak tahu orangnya. Makanya salah pilih begitu banyak. Termasuk komplain PDIP. 60% yang terpilih di PDIP itu menurut pengakuan mereka karena logistik. Karena perang logistik. Yang lama yang jago-jago hilang. Betul. Masinton hilang dari Jakarta. Betul. Kemudian si Satarduga hilang dari Jakarta. Jago-jago hilang. Betul. Yang senior-senior hilang. Nah, jadi menurut saya kalau kita mau perbaiki partai politik ini, kita bilang sama mereka, ya, kamu dibiayai negara, tampilkan aja orang-orang terbaik, suruh mereka debat di dapil yang kecil, sehingga rakyat waktu milih tahu siapa yang dipilih. Nah, baru enak baru kita akan melihat parlemennya nanti hidup. Dan Sebelum orang-orang yang independen. Sebelum itu terjadi, yang Gelora mau lakukan adalah terus berjuang di ranah gagasan, ide, biar orang jatuh cinta sama. Harus begitu. Nah, Kalau gini bos ya, demokrasi adalah tentang ide dan gagasan. Kalau sudah bukan itu yang kita pikirkan, demokrasi kita akan diganti oleh kekuasaan dan uang. Cuman itu kok. Makanya menghidupkan gagasan dan jangan pernah berhenti berpikir. Makanya kenapa teman-teman komika dan sebagainya itu harus terus hidup begitu ya. Kenapa? Karena kita terus-menerus harus men-challenge gagasan-gagasan yang ada. Oke. Terima kasih udah ngomong gitu, karena tahun depan saya ngomongin politik nih. Ntar Harus. kalau ada apa-apa Bang Fahri yang nyuruh saya ngomong. Bang, terima kasih banyak. Thank you. Aman. Thank you ya. Terima kasih atas Thank you. permainan yang menyenangkan. Thank you. Mari kita jalan. Waduh, main jatuhnya jadi lama ya. Tapi seru ya. Asik ya. Bagi pikiran.